Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fadilah dari jurusan Sosiologi kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pengantar ilmu administrasi publik, materi yang ke-15 tentang komunikasi organisasi untuk memenuhi tugas UTS. Materi yang ke-15 yang itu komunikasi organisasi. Nah, dari komunikasi organisasi ini ada beberapa bagian, yaitu pengertian, konsep, teori, hambatan, dan fungsi. Nah, dari bagian-bagian tersebut terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Dari pengertian itu terbagi menjadi 3, ada komunikasi, ada organisasi, dan ada komunikasi organisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi itu proses yang dilakukan oleh seseorang atau komunikator dengan menyampaikan stimulus mereka untuk tujuannya itu untuk membentuk atau mengubah perilaku seseorang. Nah, yang kedua ada organisasi. Organisasi itu adalah sekumpulan 2 orang atau lebih yang dibentuk dalam tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Nah, yang ketiga ada komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi ini adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di suatu kelompok informal maupun formal di suatu organisasi. Yang kedua, ada konsep. Konsep dalam komunikasi organisasi ini yaitu kajian pada teori yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan itu secara terencana dalam suatu organisasi dan berkesinambungan secara menyeluruh. Nah, dari konsep komunikasi organisasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada proses. Proses itu pada komunikasi organisasi ini sangat penting karena dibutuhkan untuk menciptakan dan saling bertukar pesan antar anggota. Nah, yang kedua ada pesan. Pesan sangat penting pada komunikasi organisasi karena anggota dan kelompoknya itu harus memperhatikan cara mengirim dan cara menerima. Nah, yang ketiga ada jaringan. Setiap jaringan pasti menduduki jabatan dalam sebuah organisasi. Nah, dari jabatan tersebut, mereka akan melaksanakan fungsi dari jabatan-jabatannya. Nah, yang ketiga ada manfaat. Setiap sesuatu di muka bumi ini pasti akan memberikan suatu manfaat. Begitu pula dengan komunikasi organisasi. Manfaat dari komunikasi organisasi, yang pertama ada paham dengan teori komunikasi organisasi. Yang kedua, memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan dari organisasi tersebut. Yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana teori komunikasi organisasi tersebut. Nah, yang keempat, teori. Teori komunikasi organisasi ini sangat penting untuk dipahami karena tidak hanya ada satu, melainkan ada beberapa sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Nah, teori organisasi ini ada beberapa bagian. Yang pertama, ada teori struktural klasik. Teori struktural klasik ini berkembang sejak 1800-an. Nah, teori ini juga bisa disebut teori mesin. Yang kedua, ada teori neoklasik. Teori neoklasik ini berhubungan dengan manusia. Nah, teori ini muncul karena ketidakpuasan dengan teori klasik. Nah, teori ini mengacu pada pentingnya aspek psikologis dan sosial. Yang ketiga itu ada teori fusi. Teori fusi ini muncul karena Bakke pada 1950 ini memiliki kesadaran ketidakpuasan peminat yang berbeda-beda. Maka munculnya teori ini karena kejadian tersebut. Nah, yang keempat ada teori peniti. Teori peniti ini menggambarkan struktur organisasi ini bisa berkaitan dengan beberapa kelompok. Nah, yang kelima ada teori sistem sosial. Teori sistem sosial ini hubungannya antar manusia yang memungkinkan suatu organisasi ini tuh bisa bertahan lama ketimbang orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan mereka serta mencapai tujuan kelompok mereka secara bersama. Yang kelima ada hambatan komunikasi organisasi. Nah, hambatan komunikasi organisasi ini
Pada saat organisasi berkembang atau mengalami perubahan, pasti akan semakin banyak unit-unit dan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, hambatan-hambatan organisasi ini atau gangguan berkomunikasi ini sangat berpengaruh dari dalam maupun dari luar, individu ataupun lingkungan, yang merusak aliran atau isi pesan yang dikirimkan atau yang diterima. Nah, hambatan-hambatannya itu ada 3. Ada hambatan komunikasi dalam organisasi, ada hambatan komunikasi, dan ada hambatan yang terjadi di dalam komunikasi organisasi. Nah, yang pertama ada hambatan komunikasi dalam organisasi. Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam komunikasi dalam organisasi ini karena emosi dua pihak, karena bahasa dua pihak yang digunakan itu berbeda atau beda konsep, ada tanda-tanda nonverbal atau perbedaan budaya, dan ada juga seringkali terjadi komunikan yang bersikap tertentu kepada informasi. Yang kedua ada hambatan komunikasi. Di sini ada beberapa hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan fisik dari pengirim itu dapat menjadi hambatan dalam komunikasi. Yang kedua, hambatan psikologis, dan yang ketiga juga ada hambatan dalam proses komunikasi, bisa jadi yang dilakukan oleh si pengirim. Yang terakhir ada hambatan yang terjadi di dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada hambatan teknis, maksudnya karena keterbatasan fasilitas atau peralatan komunikasi. Yang kedua ada hambatan semantik. Hambatan semantik ini faktor pemahaman bahasa atau kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi. Dan yang terakhir ada faktor manusiawi. Ini terjadi karena emosi atau prasangka pribadi. Dan yang terakhir ada fungsi. Fungsi komunikasi organisasi ini yaitu untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan kerja dan cara bertindak terhadap lingkungan organisasi. Ya, contohnya itu seperti karyawan yang membutuhkan informasi tugas, pekerjaan, atau bahkan dengan siapa dia akan bekerja. Nah, fungsi komunikasi publik ini ada 3. Yang pertama ada informatif, ada regulatif, dan ada integratif. Yang pertama ada informatif. Informatif ini organisasi yang bertindak sebagai suatu sistem untuk memproses informasi. Yang kedua ada regulatif. Regulatif organisasi yang diharapkan mampu memperlancar peraturan. Dan yang terakhir ada integratif, yaitu penyediaan saluran atau hal-hal yang memudahkan anggota organisasi dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya. Fungsi terbagi menjadi 2 bagian lagi, ada fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum itu kayak menceritakan informasi terkini yang berkaitan dengan pekerjaan, meningkatkan kemampuan karyawan agar bisa belajar dari orang lain, dan juga menentukan apa dan bagaimana cara organisasi itu membagi pekerjaan. Sedangkan fungsi khusus, ada beberapa fungsi khusus. Yang pertama, membuat para karyawan melibatkan diri mereka ke dalam isu-isu organisasi. Yang kedua, membuat para karyawan menciptakan dan menangani relasi antar sesama. Dan yang terakhir, membuat para karyawan itu memiliki kemampuan untuk menangani dan mengambil keputusan-keputusan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.